2007 kita bentuk gabungan Ustadz Cilaku. Dalam hal ini visinya adalah mensinergikan, diceritakan kepada kita agar kita lebih mengenal. Acara milad ke-6, milad Guci ke-6 yang sudah dimulai pada seminggu yang lalu untuk persiapan kita akan memulai pembukaan. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Al-Mukarram Ketua MUI Kecamatan yang saya hormati, rekan-rekan daripada Asatid Uci Gabungan Ustadz Cilaku, sekaligus yang terhimpun di MC mobil khusus Majelis Cibinong Hilir, juga yang terhormat dari jajaran polisian, hal ini Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Kanit Lantas, juga Kanit Binmas, terima kasih. Juga dari rekan-rekan anggota TNI, Bapak Dan Posmil, Bapak Dan Ramil yang diwakili oleh anggota, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus warga masyarakat BTN Binong Kria ya, yang saya hormati dan Allah muliakan, semua yang hadir. Yang pertama saya ucapkan terima kasih bil khusus yang teristimewa Bapak Kepala Desa Cibinong Hilir yang semakin hari semakin ganteng, semakin soleh, beserta Ibu Alhamdulillah. Memang saya dengan Bapak Kepala Desa Cibinong Hilir itu solmetan itu sebelum beliau naik jadi kepala desa, ketika beliau masih jadi ketua Pemuda Pancasila.
Saya sudah soulmate sama beliau dan sekarang juga makin erat lagi. Terima kasih kepada warga masyarakat Desa Cibinong Hilir yang dikomandoi oleh Bapak Kepala Desa beserta aparatur desa, juga semua warga masyarakat yang sudah antusias menyambut kami, menyambut kedatangan kami, yaitu daripada gabungan Ustadz Cilaku. Perlu saya sampaikan, ini perjalanan Guci itu sampai saat ini adalah 6 tahun. Terbentuknya itu pada tahun 2017, waktu itu bulan Juli, bertepatan dengan 27 Sya'ban. 27 Sya'ban. Apa dasar terbentuknya Guci? Saya melihat dalam Ihya ada ungkapan atau ada hadis yang mengatakan sinpani ida solaha solahan nas wa ida pasada pasadan nas. Dua komponen manusia yang dimana dua-duanya ini baik, maka semua manusia juga akan ikut baik. Wa ida pasada, andai kata rusak, tidak terarah, tidak terkontrol, maka pasadan nas, manusia pun akan menjadi rusak, tidak berakhlak, bahkan bisa terjadi jadi balhum atol, lebih sesat daripada binatang. Kedua kelompok ini apa? Yaitu al ulama wal umar. Ulama dan umaro. Ulama dan umaro ini harus selalu berdampingan. Analogi saya selalu mengatakan bahwa ulama dan umaro ini kazaujain, seperti suami istri yang kalau tentrem, adem, ayem rumah tangga, seia sekata, suami dan istri, maka anak menjadi indah, maka anak menjadi bahagia. Kalau ibu dan bapak saja tiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik kadang-kadang berantem, anak jadi broken. Status anak ini adalah masyarakat. Masyarakat akan tenang andai kata ibu bapaknya seia sekata, toleransi satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Tapi bahasa sunakna lamun inung bapakna pakia-kia pasya wae, terjadi perang keperang terus-terusan, entah itu perang kata-kata ataupun perang fisik di rumah tangga, adanya apa? Ketidaknyamanan di rumah tangga, anak pasti broken. Disinilah saya menganalogikan seperti itu, karena ulama, ustadz, kiai itu statusnya sebagai ibu, umaro, pak kades dan seterusnya, mulai dari bawah itu pak RT, pak RW, pak kadus, pak kades dan seterusnya, itu adalah statusnya sebagai bapak. Kedua-duanya kalau seiring seia sekata, balance. Kalau kita pakai motor, apa, roda depan lurus, roda belakang juga lurus, pasti enak dibawanya. Walaupun jalan kurang mulus, tapi pasti enak. Ya, bagus barusan Pak Kanit Lantas bawa-bawanya sampai ke Gunung Jati. Ya, alhamdulillah, jadi kita tahu jalan yang bagus di mana, jalan yang jelek gimana. Tapi sayang, itu ranahnya ranah Pemda, jadi kita tidak bisa apa-apa. Ya, sayang seribu sayang, karena apa? F1-nya nggak kita bawa pawai ke sana. Ya, mungkin lain ke depan lah kita bawa pawai lah ke sana. Hadirin rahimakumullah. Jadi ulama itu bagaikan bagaikan ibu, dan umaro itu bagaikan bapak. Kalau sejalan, seia sekata,
pasti enak, mobil motor kita bawanya sudah balance. Tapi kalau ulama dan umaro ini tidak bersatu, tidak kompak, maka yang jadi broken adalah masyarakat. Ya, masyarakat akan broken. Kenapa sebabnya? Lihat ibu dan bapak selalu bertengkar, lihat ulama dan umaro selalu pasea, lihat Pak Kades dan para ustadz selalu pasea. Pasti yang jadi broken, yang jadi korban itu adalah masyarakat. Maka berlandaskan hadis tersebut, saya bersama rekan-rekan itu menghimpun, membentuk sebuah forum, membuat sebuah wadah yang dinamai dengan Gabungan Ustadz Cilaku. Itu gabungan, kenapa? Makanya ada yang dari bawah, di bawah itu di ketiap desa ada apa? Ada MC, ada Suci, silaturahmi Ustadz Ciarasa, ada yang namanya Habsi, ya, Fokus, Pusaka. Itu karena apa? Perhimpunan perdesa, maka kita gabungkan perhimpunan tersebut, jadilah Gabungan Ustadz Cilaku. Mungkin tadi Mas Ikun apa mengatakan, saya walaupun bukan ustadz tapi pakai apa? Pakai rompi Gucci. Rompi Gucci itu bebas. Karena seyogianya kita pun semua adalah adalah ustadz. Ustadz itu saya mengartikan, mendefinisikan ustadz itu bukan secara taksis, tapi secara secara universal. Apa yang namanya ustadz? Orang yang memberikan ilmu kepadamu, atau orang yang selalu memberikan ilmu walaupun bukan ilmu agama. Coba kalau kita lihat di perguruan-perguruan tinggi luar negeri, itu yang pasti profesor, doktor itu pasti disebutnya ustadz. Kita lihat di Ummul Qura, ya, kita lihat di Al Azhar, itu pasti grand, ya, grand syekhnya itu pasti disebut ustadz. Ustadz itu S3 loh, ya. Di orang mah kadang ustadz itu ya mengauruk alif bata dan lain sebagainya. Padahal kalau di luar negeri itu ustadz itu S3, sudah pangkat doktor. Nah, hadirin rahimakumullah, ustadz itu kan ada gabungan Ustadz Cilaku. Ustadz itu siapa? Baik itu Pak RT, apakah itu Pak RW, ataupun Anda yang bukan siapa-siapa dalam status sosial, sebenarnya Anda adalah ustadz. Ustadz untuk siapa? Untuk anak Anda, untuk anak kita, untuk kerabat kita. Apakah kita pernah memberikan ilmu Bismillahirrahmanirrahim untuk anak kita? Tentu sudah. Maka kita dalam hal ini ustadz untuk siapa? Untuk anak kita. Ada ustadz saimaheun, aya ustadz sakampungeun, aya ustadz sadesaeun, aya ustadz sakecamataneun. Mungkinlah seperti itu. Dalam hal ini contohlah seperti Pak Panit Lantas, ya, Pak Ibda, Pak Ibtu Arifin, beliau pun ustadz. Kenapa sebabnya? Karena pernah memberikan bismillah terhadap anaknya, berarti beliau ustadz untuk anaknya. Nah, hadirin rahimakumullah, maka 2007 kita bentuk apa? Gabungan Ustadz Cilaku. Dalam hal ini visinya adalah